اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab targhib fi makarimil akhlaq. Hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan subuh hari ini adalah hadis yang berbicara tentang sifatul haya, sifat malu yang merupakan bagian dari keimanan. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan dua hadis terkait dengan hal tersebut. Kata beliau, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal imani, muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, sifat malu adalah bagian dari iman. Sifat malu adalah bagian dari iman. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Abu Mas'ud Al-Badri, namanya Uqbah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, akhrajahu Bukhari. Sesungguhnya dari apa yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah apabila idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak tahu malu maka berbuatlah sekehendakmu. Akhrajahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya, ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini berbicara tentang sifatul haya, sifat malu, yang mana Rasulullah SAW memuji sifat malu itu, bahkan menyebutkannya bahagian dari iman. Menyebutkannya bahagian dari iman. Al-haya'u minal iman, sifat malu adalah bagian dari iman. Jadi karena malu itu merupakan sifat yang mulia dari sifat-sifat keimanan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan rasa malu atau sifat malu itu bagian dari cabang keimanan. Iya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Atau dalam satu riwayat, bid'un wa sittuna syu'bah, 63 sampai 69 cabang. A'laha, yang paling tingginya dari iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman itu imatatul adza minat tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan.
wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian dari iman. Sifat malu adalah cabang dari keimanan. Nah, ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka malu itu adalah sifat yang mulia. Dia adalah sifat yang membawa kepada kebaikan. Makanya dalam hadis Imran bin Husain juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Iya. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu ada di dalam surga. Wal bada'atu minal jafa, dan bada'ah yaitu perkataan keji, minal jafa ini dari sifat atau perangai yang tidak sopan, perangai yang kasar. Wal jafa'u min finnar, dan perangai yang kasar itu tempatnya di dalam neraka. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i sebagaimana dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad. Nah, ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan pujian dan kemuliaan sifat malu ini. Kenapa sifat malu itu mulia? Karena sifat malu ini akan mengantarkan seseorang dan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dia dari segala keburukan dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Mencegah dia dari segala keburukan dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, inilah sifat malu yang seperti inilah yang terpuji. Sifat malu yang seperti inilah yang mulia. Iya. Karena akan mencegah dia dari segala yang tidak layak untuk dilakukan dan mendorong dia untuk melakukan perkara-perkara yang terpuji, hal-hal yang indah yang menghiasi diri seseorang. Nah, ini ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan pula dalam hadis Ibnu Umar dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Sifat malu dan iman itu senantiasa digandengkan bersamaan. Ini iman itu digandengkan dengan sifat malu. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Apabila salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lainnya juga akan diangkat. Ini kalau iman diangkat dari diri seseorang, dihilangkan, maka sifat malunya juga akan hilang. Sifat malu akan hilang. Makanya orang yang tak beriman, dia tidak punya sifat malu. Demikian pula apabila sifat malu diangkat dari seseorang, maka akan berkurang imannya, bahkan bisa hilang imannya gara-gara hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sifat malu itu sangat erat kaitannya dengan iman. Sifat malu sangat erat kaitannya dengan iman. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka seseorang yang dianugerahkan sifat malu, maka dia akan dianugerahkan kebaikan yang sangat banyak. Dia akan dianugerahkan kebaikan yang sangat banyak. Iya. Dan sifat malu itu disebutkan definisinya oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Al-Adab Syar'iyyah, bahwa al-haya, sifat malu, kata beliau, khuluqun yab'atsu ala fi'lil hasan wa tarkil qabih. Sifat malu itu adalah akhlak. Jadi sifat malu bagian dari akhlak mulia yang akan membangkitkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan.
Nah, dan Al-Kafawi ya, sebagaimana dalam Al-Kulliyah pada halaman 404, beliau menyebutkan bahwa al-haya'u, sifat malu, huwa qibadun nafsi 'anil qabih makhafatan law. Dia adalah hal yang akan menyusutkan jiwa seseorang dari perkara yang buruk karena khawatir celaan. Wa huwa al-wasat bainal waqahah allati hiya al-jur'ah 'ala al-qabalih wa adamul mubalah biha wal khajal alladhi huwa inhisaru an-nafsi 'anil fi'li mutlaqan. Dan dia sifat pertengahan antara al-waqahah, yaitu kekerasan yang dia merupakan keberanian atau kelancaran untuk melakukan keburukan, dan antara sifat tidak peduli dengan hal tersebut dan pengecut atau takut yang membatasi jiwanya dari melakukan suatu perkara secara mutlak. Nah, maka malu di tengah-tengah. Ya, dia bukan orang yang takut untuk melakukan suatu perkara, baik itu perbuatan yang baik ataukah keburukan. Nah, dan dia juga tidak lancar berani untuk melakukan segala keburukan tanpa peduli dengan hal tersebut. Sifat malu itu di tengah-tengah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, adapun hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Apabila engkau tidak tahu malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, maka hadis ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, memberikan faedah kepada kita beberapa perkara. Ya, di antaranya hadis ini berisi ancaman. Yakni at-tahdid wal wa'id. Apabila engkau tidak punya rasa malu, ya, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya, ini ancaman sebenarnya. Sama seperti disebutkan di dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak hatimu. Ya. Ini ancaman sebenarnya, ya, ini berbuat sekehendakmu, tapi awas. Ketika kamu melakukan dosa, kemaksiatan, akan ada hukumannya. Nah, ini kan berisi ancaman. Sama ketika orang tua misalnya mengancam anaknya, silahkan lakukan, kalau berani coba lakukan. Ini perintah, tetapi maknanya ancaman, awas. Kalau kamu lakukan, maka akan ada akibatnya, akan ada dampaknya, akan ada hukumannya. Nah, sama ketika disebutkan di dalam hadis ini, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak tahu malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ini ancaman. Kalau kau berbuat sekehendakmu, ya, maka lihat-lihat dulu. Kalau yang kau lakukan itu adalah keharaman, dosa, kemaksiatan, maka akan ada hukuman. Awas. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka sifat malu itu bertingkat-tingkat, ya, seiring dengan meningkatnya keimanan. Jadi semakin meningkat keimanan, maka sifat malunya akan semakin besar. Artinya, kalau iman turun, maka sifat malu juga akan semakin menurun pada diri seseorang. Ya, dia tidak malu untuk menampakkan auratnya. Nah, ini orang yang kurang imannya. Makanya orang yang menampakkan auratnya, entah dari laki-laki maupun perempuan, itu orang yang kurang imannya. Karena kurang imannya, kurang pula rasa malunya. Kurang pula rasa malunya. Dan orang yang paling tidak punya rasa malu adalah orang kafir. Karena orang kafir tidak punya iman.
Dan kalau iman sudah tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak punya rasa malu. Iya, tidak punya rasa malu. Demikian pula seorang mukmin yang bermaksiat. Ini menunjukkan bahwa malunya telah berkurang. Sifat malunya telah terkikis pada dirinya. Sementara orang mukmin yang taat, ini menunjukkan sifat malu yang ada pada dirinya sangat besar. Sifat malu yang ada pada dirinya sangat besar. Karena sekali lagi, sifat malu itu akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk secara syariat, dan akan mendorong dia untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik, ya, memotivasi untuk melakukan kebaikan dan mencegah dia dari melakukan keburukan. Iya, mencegah dia dari melakukan keburukan. Nah, ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, adapun orang-orang yang beralasan dengan malu akhirnya dia tidak melakukan ketaatan. Malu akhirnya dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Malu akhirnya dia tidak menjalankan sunnah Rasul karena manusia. Malu akhirnya dia tidak menuntut ilmu. Dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena malu. Nah, kata para ulama, malu yang seperti ini malu yang tercela. Itu tidak terpuji yang seperti itu. Bahkan sifat yang seperti itu bukan malu, tetapi sifat kelemahan, sifat kerendahan, sifat kehinaan, dan sifat pengecut yang ada pada diri seseorang. Bukan malu. Ya, ada orang kan ketika disuruh melakukan ketaatan, disuruh sholat di masjid misalnya, kenapa kamu tidak lakukan? Malu, nanti dikatakan terlalu alim. Ya, malu nanti dikatakan orang sok alim dan seterusnya. Dia malu, akhirnya dia tidak melakukan ibadah, dia tidak melakukan ketaatan. Nah, itu bukan sifat malu yang terpuji. Itu tercela. Bahkan itu bukan sifat malu, itu apa? Itu perbuatan kerendahan, kehinaan, kelemahan, dan pengecut. Dan sifat pengecut, bukan sifat malu. Karena kalau sifat malu yang terpuji, pasti akan membawa dia untuk melakukan ketaatan, ya, dan akan mencegah dia dari melakukan keburukan. Itu keharusannya. Itu dari keharusannya. Nah, ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan kalau kita lihat hadits yang mulia ini, bahwa kalimat idza tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak malu berbuatlah sekehendakmu, ini disebutkan oleh Nabi mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, dari apa yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu. Iya, dari ucapan kenabian yang terdahulu. Maksudnya apa? Ini kalimat terambil dari para nabi terdahulu, yang syariat ini tidak terhapus, terus menerus ada sampai pada umat ini. Jadi sifat malu itu bukan hanya diwarisi oleh umatul Islam, tapi umat-umat sebelum kita juga sudah berhias dengan sifat malu. Jadi mereka, orang-orang Islam itu, ya, dan orang-orang yang beriman itu secara umum, mereka punya sifat malu. Malu, sekali lagi, yang mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang rendah, segala keburukan, segala perbuatan keji dan nista, ya, dia tinggalkan semua itu. Nah, ya, karena apa? Itu bertentangan dengan sifat malu. Itu bertentangan dengan sifat malu. Ya, maka seseorang kalau ingin melakukan sesuatu, ya, maka dia lihat apakah perbuatan tersebut perbuatan yang tidak membuat malu atau membuat malu. Nah, kalau perbuatan itu membuat malu, ya, maka tinggalkan dia. Tapi kalau perbuatan tersebut tidak mendatangkan malu, yakni tidak membuat orang akhirnya dicela dengan hal tersebut, maka lakukan perbuatan itu. Lakukan perbuatan itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sekali lagi, ya, perkara ini
dari perkara yang terpuji yang ada pada diri seseorang. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama menyebutkan sabab urut dari hadis ini tentang penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pujian Nabi terhadap sifat malu. Iya, yang kata Nabi, al-haya'u minal iman, sifat malu itu bagian dari iman. Yani Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor, sahabat Ansor, yang dia sedang mencela saudaranya karena saudaranya itu punya sifat malu. Maka mendengar hal tersebut, Nabi SAW bersabda kepada orang tadi, da'hu, biarkan saja dia. Innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya sifat malu itu bagian dari iman. Iya, bagian dari sifat malu itu adalah bagian dari iman. Iya. Nah, ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan sifat malu ini harusnya lebih banyak dimiliki oleh para wanita muslimah. Nah, harusnya lebih banyak mereka miliki. Kenapa? Ya, karena memang wanita itu mereka harusnya berhias dengan sifat malu. Ya, kalau wanita sudah tidak tahu malu, ya, maka akan berakibat hal-hal yang sangat buruk terjadi pada dirinya dan orang lain. Dia tidak punya sifat malu. Akhirnya apa? Dia membuka awalnya, dia membuka hijabnya. Maka kerusakan untuk dirinya dan orang lain yang melihat auratnya. Dia tidak punya malu. Akhirnya dia pun bersolek, dia berhias ala jahiliyah dengan dia pertontonkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Itu karena kurangnya sifat malu. Akhirnya dia berdandan menor, ya, kemudian berjalan, ya, di muka bumi ini dalam keadaan tidak ada rasa malu sedikit pun pada dirinya. Orang-orang melihat dia, bahkan cengang kepada dia, ya, bahkan membicarakan tentang dia tidak malu. Justru sebagian perempuan dengan hal tersebut berbangga dengan itu. Dia berbangga dengan hal itu. Nah, dia tidak punya malu. Akhirnya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, duduk bersama-sama. Nah, kemudian bercampur baur bersama-sama, berikhtilat, berkhalwat. Ini karena kurangnya sifat malu yang ada pada dirinya. Maka kalau perempuan kalau sudah tidak punya sifat malu, maka dampaknya sangat besar. Bukan hanya pada dirinya saja, tapi juga berdampak pada orang lain. Berdampak juga pada orang lain. Jadi orang lain akan tomah pada dirinya. Ya, akan menginginkan dirinya dan akan bisa membuat kerusakan, bisa melanggar kehormatannya dan bisa merenggut kehormatan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga dari kurangnya sifat malu dari para perempuan juga ketika mereka berani untuk berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya tentu saja seperti itu. Nah, ya seperti keadaan sebagian anak muda, anak mudi pada zaman sekarang. Pacaran-pacaran itu menunjukkan kurangnya sifat malu. Kalau dia punya sifat malu, dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Nah, entah itu pacaran secara terang-terangan atau pacaran yang melalui teleponan atau SMS-an atau WhatsApp-an. Nah, itu semua dari perbuatan-perbuatan tercela yang menghilangkan sifat malu yang ada pada diri seseorang. Iya. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang kita petik. Ya, di antaranya dorongan untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan di antaranya adalah sifat malu. Iya, sifat malu. Selama malu tersebut tidak membuat dia meninggalkan perkara yang disyariatkan. Sekali lagi, kalau ada orang beralasan dengan malu akhirnya tidak belajar,
malu akhirnya tidak menuntut ilmu, malu akhirnya tidak beramal. Ini bukan sifat malu. Itu yang tercela, yang seperti itu sifat lemah, sifat rendah, sifat pengecut, bukan dari sifat apa? Bukan dari sifat malu yang terpuji. Nah, kemudian juga menunjukkan bahwa sifat malu itu bisa diusahakan. Sifat malu itu bisa diusahakan. Ya, seiring dengan bertambahnya iman seseorang, maka otomatis sifat malunya akan bertambah pula. Sifat malunya akan bertambah pula. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu itu bagian dari amalan hati. Sifat malu adalah bagian dari amalan hati. Jadi perasaan malu itu munculnya dari jiwa seseorang. Dia malu. Nah, dia apa? Dia malu itu munculnya dari jiwa seseorang dan terkadang nampak pada ucapannya, bisa nampak pada perbuatannya, bahkan bisa nampak pada tubuhnya. Orang malu mungkin memerah wajahnya atau semisal daripada itu. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka inilah keutamaan dari sifat malu tersebut. Dan ingat, para ulama juga menyebutkan bahwasanya jangan dipahami bahwa sifat malu itu menjadikan seseorang untuk bersombong diri. Ya. Bukan. Sifat malu itu bukan kesombongan. Tetapi sifat malu itu adalah ketawaduan. Iya. Sifat malu itu adalah ketawaduan. Jadi jangan sampai dituduh orang yang punya sifat malu dengan kesombongan. Ini sombong ini. Nah, padahal enggak. Dia punya sifat malu. Iya. Dia punya sifat malu, bukan sombong. Ya, sama seperti seorang wanita misalnya, dia tidak berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu bukan apa? Bukan kesombongan. Ya. Tetapi itu adalah sifat malu yang ada pada dirinya dari sifat yang mulia. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini yang menunjukkan bahwa dari keutamaan sifat malu itu ternyata sudah ada pada syariat-syariat sebelum kita. Pada syariat-syariat sebelum kita. Ya, bukan hanya terkhusus pada umat Islam saja. Bukan hanya terkhusus pada umat Islam saja. Nah, dan juga menunjukkan bahwa al-haya'u minallahi a'dhamu ajran minal haya'i minal khalq. Sifat malu kepada Allah lebih besar pahalanya dari malu kepada makhluk. Walaupun pada kesemuanya ada kebaikan, tetapi malu kepada Allah itu lebih mulia dan lebih baik lagi. Maksudnya apa malu kepada Allah? Malu kepada Allah sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan dosa. Malu kepada Allah sehingga dia akan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Itu malu kepada Allah. Nah, menunjukkan kalau ada orang yang melanggar dosa, melakukan dosa dan tidak melakukan ketaatan dari kewajibannya, ini dia tidak punya sifat malu kepada Allah. Kalau dia punya sifat malu kepada Allah, pasti dia akan menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua keharaman. Minimalnya seperti itu. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat orang sebelum kita, ya, syariat orang sebelum kita itu juga bisa menjadi syariat bagi kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Ya, sifat malu ada pada syariat sebelum kita dan itu juga menjadi syariat kita. Tapi tidak semua syariat orang sebelum kita menjadi syariat kita. Ada juga syariat orang sebelum kita yang sudah dihapus. Nah, seperti syariat taubat dengan bunuh diri. Dulu di zamannya Nabi Musa, kalau orang mau taubat harus bunuh diri. Nah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau syariatnya Nabi Musa, orang kalau mau taubat harus bunuh diri. Nah, sementara dalam syariat kita, bunuh diri perkara yang haram, sekalipun dia melakukan dosa, sekalipun dosanya dosa besar. Bukan begitu caranya bertobat, tetapi betul-betul memohon ampun kepada Allah, menyesal, tidak lagi melakukannya, berazam, tidak lagi akan mengulangi perbuatan tersebut. Adapun bunuh diri dosa besar, diancam dengan api neraka. Orang yang bunuh diri dosa besar dan diancam dengan neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ya, dari sifat malu ini seseorang akan memperhatikan segala yang dia lakukan. Itu yang muncul dari pengaruh sifat malu yang ada pada diri seseorang. Dia akan memperhatikan segala ucapannya dan segala perbuatannya. Dia akan hati-hati, tidak sembarangan berucap dan tidak akan sembarangan berbuat. Dia akan pikirkan terlebih dahulu, ini perbuatan ini apakah perbuatannya tidak membuat malu diri saya atau justru membuat malu diri saya. Dia akan pikirkan itu, sehingga akan memunculkan dari dirinya sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian. Iya. Akan berhati-hati dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Iya. Dan sikap hati-hati ini ya akan membuat seseorang itu ya lebih mulia daripada orang lain. Nah, kenapa? Karena segala perbuatan dan ucapannya tidaklah dia lakukan, tidaklah dia ucapkan kecuali melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Dia pikirkan baik-baik, dia pikirkan matang-matang. Tidak sembarang ucap dan tidak sembarang melakukan perbuatan. Orang beriman seperti itu. Orang beriman seperti itu. Ucapannya dia pikir matang-matang terlebih dahulu. Perbuatannya dia pikir matang-matang terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu dia lakukan. Baru setelah itu dia lakukan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ya, sifat malu ini adalah sifat yang mulia sekali lagi ya, dan akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Iya, dan juga dari faidah hadis ini, di dalam hadis ini terdapat isbat penetapan masyiah, kehendak bagi makhluk. Jadi hamba itu punya kehendak. Dan ini bantahan kepada kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak punya kehendak. Dia bagikan angin saja, dihembus kemana angin itu berhembus maka dia akan ikut ke arah situ. Makhluk tidak punya kehendak. Hamba manusia tidak punya kehendak. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak, menunjukkan manusia punya kehendak. Akan tetapi kehendaknya manusia diatur dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu punya pilihan. Manusia itu punya pilihan, tetapi apapun yang dia pilih itu semua tidak keluar dari kehendak dan takdir yang sudah Allah tentukan untuk dia. Takdir yang sudah Allah tentukan untuk dia. Nah ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan juga dari hadis ini seseorang itu hendaknya perhatian terhadap apa yang menjadi adat kebiasaan ya di tengah-tengah manusia. Dia perhatikan. Ya, ini terkadang ada perbuatan yang buruk. Itu mungkin bukan diambil dari syariat, tetapi dari uruf adat kebiasaan manusia. Dan itu berbeda-beda mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mungkin hal tersebut bukan bagian dari dosa. Tetapi ketika hal tersebut dicela oleh uruf kebiasaan manusia, ya maka hal tersebut ikut tercela. Kenapa? Karena orang memandangnya hal yang tercela. Nah, selama hal tersebut tentu saja tidak menyelisihi syariat. Selama hal tersebut tidak menyelisihi syariat. Jadi terkadang keburukan itu sesuatu yang buruk, ya, itu diambil dari apa? Dari perkara yang sudah menjadi uruf manusia, hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Ya, misalnya suatu adat kebiasaan manusia ya antara yang lebih tua kepada yang lebih muda misalnya. Nah, mungkin pada sebagian keadaan itu beda, di suatu tempat beda. Nah, maka mengetahui urufnya manusia itu penting.
Mengetahui urufnya manusia itu penting. Satu hal yang mungkin saya teringat ya, misalnya di suatu tempat ya, kalau misalnya seseorang mengatakan kalimat-kalimat atau berisyarat dengan suatu isyarat, itu tercela ketika dia lakukan kepada orang yang lebih tua daripada dia. Tetapi kalau dia lakukan kepada yang lebih muda atau yang sepadan dengan dia, itu tidak masalah. Contoh misalnya menunjuk orang. Sebagian orang atau sebagian di tempat mungkin kalau ada orang ditunjuk begini, itu celaan bagi dia. Tapi kalau menunjuk orang itu katanya ya harus begini, pakai ibu jari. Nah, itu kan uruf biasa, kebiasaan adat setempat. Tapi mungkin tidak semua hal tersebut berlaku. Ya, pada sebagian tempat mungkin dengan isyarat-isyarat seperti ini tidak masalah bagi dia, biasa sudah. Nah, maka mengetahui adat-adat seperti itu juga penting. Ya, itu juga apa? Hal yang penting. Di sebagian tempat, di sebagian uruf kebiasaan orang, ya mungkin berkata-kata dengan suara yang tinggi itu biasa bagi mereka. Kalau kita lihat yang ini kayak orang berkelahi sudah. Padahal bagi mereka biasa itu. Nah, tapi bagi kita mungkin tidak biasa dengan suara-suara yang tinggi. Nah, itu kan uruf. Nah, mengikuti uruf manusia itu penting. Mengikuti uruf manusia itu penting. Makanya seseorang itu ketika tinggal di suatu tempat, dia membiasakan dirinya dengan tempat itu. Jangan kebiasaan di kampungnya dia bawa juga ke tempat ini yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang yang ada di tempat ini. Adapun yang kebiasaan yang kamu lakukan di kampungmu, ya lakukan di kampungmu. Tetapi yang kamu berada di suatu tempat, jangan kau tersinggung apabila misalnya apa yang dilakukan kepada dirimu mungkin di kampungmu itu tidak terpuji, tapi di tempat yang kau tinggal itu bukan hal yang biasa. Nah, ini maksud saya. Dipaham ya? Jadi terkadang mengetahui adat istiadat manusia itu penting. Kita lihat keadaan manusia ini kira-kira yang seperti ini biasa di kalangan mereka. Nah, contohnya juga misalnya memegang kepala. Iya. Itu pada sebagian orang memegang kepala itu kehinaan, kayak menghinakan orang kalau dipegang kepala. Nah, tapi pada sebagian adat kebiasaan kita, sebagian tempat itu biasa memegang kepala itu biasa. Ya. Kita tahu kalau di sini kalau orang pegang kepalanya itu apa itu? Kalau di Yaman dulu pegang kepala itu kurang ajar namanya. Mereka itu orang Yaman lebih suka dipegang jenggotnya. Jadi kalau kita beli ke pedagang di sana, ya salah satu bentuk untuk merayu dia pegang aja jenggotnya. Oh suka dia itu. Tapi kalau kau pegang kepalanya itu menghina dia. Ya, itu kan menjadi adat mereka yang seperti itu. Nah, kalau kita mungkin pegang jenggot lain-lain ya kan. Orang misalnya ada jenggotnya, saya pegang begini. Ini apa ini? Nah, kalau di Yaman itu suatu pujian bagi dia. Dia suka kalau ada orang lain pegang jenggotnya. Nah, itu kan adat mereka kan? Adat mereka. Nah, kalau kita di sana ya lakukan begitu. Tapi ketika antum di Indonesia, mungkin orang Indonesia tidak biasa begitu, jangan lakukan begitu. Ya. Nah, ini mengetahui adat-adat manusia itu, ya, itu dari perkara yang penting. Tapi selama, ingat catatannya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena adat kebiasaan itu juga tidak semuanya lurus. Ada juga adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Mungkin itu budayanya dia, adatnya dia. Tapi karena bertentangan dengan syariat, dilarang juga. Kenapa? Karena syariat harus lebih didahulukan daripada adat istiadat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan beralasan, ini budaya kami, ini adat istiadat. Iya, adat istiadat silahkan kau lakukan, tapi bertentangan tidak dengan syariat. Nah, ini juga ikhwan fillah. Ya sama misalnya ya, ada sebagian orang ketika misalnya menikah, misalnya ada acara menikah, itu banyak adat istiadat ya kan. Nah, itu perlu dilihat juga. Ada mungkin adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, ada juga yang tak bertentangan dengan syariat. Yang tak bertentangan jangan kita berkeras-keras di situ. Ya, jangan kita berkeras-keras, oh ini sudah disyariatkan, tidak usah dilakukan. Ya kalau tidak disyariatkan apakah dilarang? Kalau dilarang baru kita tinggalkan, tapi kalau tidak dilarang silahkan lakukan.
Bahkan orang itu kalau menepati adat istiadat orang itu yang terpuji. Ya. Adat istiadat orang itu yang terpuji selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya misalnya kalau ada orang menikah kemudian pakai baju adat misalnya, ya kan? Nah, ya selama baju adatnya menutup aurat, tidak ada masalah kita lakukan. Tidak harus orang menikah itu pakai jubah, ya. Kemudian perempuannya pakai baju hitam. Tidak harus begitu. Ya, lakukan apa yang menjadi adat selama tidak bertentangan. Selama tidak bertentangan. Jadi jangan juga terlalu kaku dalam bersikap sesuatu. Ya dilihat aja. Jangan, ini tidak disyariatkan, tidak ada di zaman Rasul, kemudian ditinggalkan. Tidak seperti itu ya. Keadaannya kita, ya karena kita ini orang Indonesia banyak diikat dengan adat istiadat, lakukan adat istiadat itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Karena ada sebagian orang ya, pernah dulu sebagian ikhwah begitu melihat yang seperti ini, kenapa kok nikahnya seperti ini, kok melakukan adat, ya kenapa tidak sesuai Islam saja? Ya maksudnya Islam itu ya pakai jubah laki-lakinya, perempuannya ya pakai cadar begitu aja. Ya tidak seperti itu, tidak selamanya begitu ya. Nah selama tidak bertentangan dengan syariat, sekali lagi jangan terlalu kaku dalam menerapkan agama itu. Bahkan ada kaidah syariat al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu muhakkamah, bisa dijadikan landasan hukum. Ya, bisa dijadikan landasan hukum. Ya sehingga kita itu di dalam menyikapi keadaan masyarakat kita tidak terlalu kaku. Ya. Jadi bisa lebih dewasa, bisa lebih melihat keadaan. Dan ini semuanya landasannya karena menjaga syariat. Ya, dan juga adat istiadat itu penting untuk kita lakukan dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari perkara-perkara yang perlu kita perhatikan terkait dengan hadis yang mulia ini. Iya. Dan telah kita ingatkan tadi ya bahwasanya orang terkadang ada malu ya, sehingga dia tidak menuntut ilmu, dia tidak belajar, ya. Padahal ada orang malu sehingga dia tidak bertanya kepada seorang yang alim tentang perkara agamanya. Dia simpan hal tersebut, kenapa malu ya tanya. Dan seperti itu. Kalau kau malu ditanya misalnya di depan umum, tanya secara pribadi, ya 4 mata. Ya, karena apa? Dalam perkara agama itu tidak ada malu. Tidak ada malu. Orang harus belajar, harus tahu hukumnya, ya kan? Jangan dia pendam-pendam, lama dia sudah pendam dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, padahal dia butuhkan. Nah, Imam Mujahid pernah berkata begini, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ya. Dua orang tidak akan pernah menuntut ilmu dan tidak akan pernah belajar. Yang pertama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang malu untuk bertanya, malu untuk belajar. Dia tidak akan dapatkan ilmu. Dia tidak akan dapatkan ilmu. Nah, ya makanya dalam hadits Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi SAW pertanyaan yang mungkin membuat malu para wanita. Tetapi cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau sebelum bertanya kepada Nabi, beliau berikan muqaddimah. Ya, pertanyaannya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ini muqaddimahnya. Karena beliau ingin bertanya sesuatu yang mungkin membuat malu perempuan. Apa pertanyaannya? Fahal alal mar'ati min guslin idza talamat? Apakah wanita itu juga wajib mandi besar apabila dia mimpi basah? Nah, ini kan sesuatu yang membuat terkadang orang malu, ya kan? Mimpi basah ini. Mimpi basah dialami laki-laki dan perempuan juga bisa mengalaminya. Mimpi basah itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'at alma. Kata Nabi, iya, apabila dia melihat ada cairan yang keluar, maka dia wajib mandi. Nah, kalau dia mimpi, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dia bangun dari tidurnya terus basah, ya, bukan dia ngompol ya. Kalau ngompol ya kencing dia ini. Ini dia mimpi basah kemudian keluar cairan. Nah, maka yang seperti itu membuat dia harus mandi besar. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan.
Nah, mendengarkan ini Aisyah radhiyallahu anha berkomentar. Kata Aisyah, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanitanya Ansar. Lam yamna'hunnal haya ayatafaqahna fid din. Kenapa? Karena sifat malu tidak mencegah mereka untuk mempelajari agama Allah. Sifat malu tidak mencegah mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, karena mempelajari agama itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Ya. Dan siapa yang meninggalkan hal tersebut karena malu, maka itu hakikatnya bukan malu, tetapi itu kelemahan, itu kerendahan, kehinaan, pengecut, ya, dan bukan dari sifat malu sama sekali. Bukan dari sifat malu sama sekali. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sifat malu itu akan mengantarkan seseorang kepada banyak dari kebaikan-kebaikan. Ya, banyak dari kebaikan-kebaikan dan akan mematikan segala keburukan-keburukan. Akan mematikan apa? Segala keburukan-keburukan. Nah, dan sifat malu itu ya kadang seseorang dapatkan ya memang sudah menjadi tabiatnya. Ada juga yang memang diusahakan. Ya perlu diusahakan sifat malu tersebut baru dia dapatkan. Artinya dahulu dia tidak punya sifat malu, tapi dia terus berusaha dengan cara meningkatkan iman. Akhirnya sifat malunya bertambah. Dulunya dia tidak malu dia, ya, untuk menampakkan auratnya, tidak malu dia. Tapi ketika imannya sudah bertambah, nah maka dia memperlihatkan auratnya, sangat malu betul dia. Ya, ini menunjukkan apa? Sifat malu itu bisa diusahakan. Ya, bagaimana cara mengusahakannya? Ya, cara mengusahakannya dengan menambah iman. Bagaimana caranya menambah iman? Cara menambah iman dengan tidak malu-malu untuk menuntut ilmu. Tidak malu-malu untuk menuntut ilmu. Jangan malu. Ya. Nah, seorang itu terkadang dia melihat saya kayaknya lain-lain, tidak bisa di situ. Pakaian saya belum anu. Nah, akhirnya dia malu. Nah, jangan. Ya, malu itu ya kalau mencegah dia dari kebaikan itu hakikatnya sekali lagi bukan sifat malu yang terpuji, tetapi hal tersebut adalah perkara yang tercela. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu." Kata Umar bin Khattab, siapa yang sedikit rasa malunya, maka sifat waraknya itu pun akan sedikit pada dirinya. Warak itu sifat warak artinya sifat kehati-hatian. Orang yang tidak punya sifat malu maka dia akan kurang hati-hati, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan barang siapa yang sedikit sifat waraknya, sifat kehati-hatiannya, maka hatinya bisa mati. Hatinya bisa mati. Itu kata sahabat Umar bin Khattab. Dan sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man la yastahi minan nas, la yastahi min Allah." Barang siapa yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak akan malu kepada Allah. Siapa yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perkara yang tercela pada dirinya. Nah, dan di antara perkara kata para ulama yang bisa membantu seseorang untuk mempunyai sifat malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya dia punya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Iya. Dan dia hendaknya mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang didatangkan kepada dirinya. Nah, maka barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirinya, nah, maka hal tersebut akan mewariskan sifat malu. Seseorang kan kalau misalnya selalu dipandangin oleh orang, selalu dimata-matai oleh orang, dilihat oleh orang, kan akan timbul dari dirinya sifat malu kan. Nah, harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirinya. Ketika Allah melihat dirinya, apakah dia berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Kalau dia masih berani melakukan maksiat dalam keadaan Allah melihat dia, dalam keadaan Allah melihat dirinya,
maka ini orang yang tidak tahu malu. Sama kalau misalnya kita berani tidak berbuat maksiat dalam keadaan ada orang lain menonton kita. Nah, ya kalau orang yang masih punya iman, masih punya hati, maka dia tidak akan ridho dengan hal tersebut. Dia tidak akan mau dan dia akan malu dengan hal tersebut. Tapi kalau orang sudah tidak punya hati, tidak punya iman, dia berbuat maksiat, ditonton sama orang, dia tidak peduli. Bahkan sengaja supaya orang lain menonton dirinya. Nah, ini sudah tidak lagi punya sifat apa? Malu, ya. Yang ini tentu akan membuat dia tercela dan hina di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka hadits yang mulia ini ya memberikan faedah kepada kita hal yang sangat banyak ya dari apa-apa yang kita petik dari sifat apa? Sifat malu tadi. Nah, terkhusus hadis yang kedua di mana Rasulullah menyebutkan idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak tahu malu maka berbuatlah sekehendakmu. Ya, di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya ini adalah pengkhabaran. Ya, ini juga min bab al-ikhbar, mengabarkan bahwa orang yang tidak tahu malu ya, maka dia akan berbuat sekehendak hatinya tanpa peduli. Dia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli apa yang dilakukan itu baik atau buruk, tidak peduli dia. Nah, ini orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan hal-hal yang tercela yang seperti itu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan sebagaimana yang disebutkan bahwasanya sifat malu itu adalah sifat yang dimiliki oleh para anbiya dan para rasul. Nah, para anbiya dan para rasul mereka juga punya sifat malu. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna Musa alaihi salam kana hayyan sittira la yura min jildihi syai'un istihya'an min Allah. Sesungguhnya Nabi Musa itu orangnya pemalu dan selalu menutup diri. Tidak pernah terlihat dari kulitnya sedikit pun karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan bahwasanya dahulu Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya Bani Israel, mereka itu kalau mereka misalnya mandi, ya, mereka telanjang bulat. Mereka mandi, ini orang-orang dewasa bukan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin wajar, ini orang dewasa mandi telanjang bulat, ya kayak anak-anak itu. Nah, dan biasa itu di kalangan mereka. Di syariat Nabi Musa dulu hal tersebut bukan perkara yang tercela, bukan hal yang dosa. Kalau di syariat kita kan tidak boleh, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. La yanzuru rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita. Itu tidak boleh. Jadi aurat itu bukan hanya berlaku bagi lawan jenis, tetapi antara sesama juga berlaku. Tetapi ada batasannya tentu saja. Nah, misalnya laki-laki dengan laki-laki, batasan aurat mereka itu lutut sampai pusar. Nah, maka tidak boleh laki-laki memperlihatkan kepada laki-laki yang lain pahanya misalnya, ya, atau apa yang ada di bawah pusarnya, itu tidak boleh. Walaupun sesama laki-laki, berdasarkan hadis Nabi tadi, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Ya, demikian pula perempuan. Perempuan sesama perempuan auratnya dari lutut sampai pusarnya, dan bagian dada itu lebih utama untuk dia tutup. Sesama perempuan. Nah, di atas yang seperti itu, di bawah yang seperti itu diperbolehkan. Jadi yang mentang-mentang laki-laki, ya, kadang sebagian orang laki-laki sama-sama kita laki-laki, tidak masalah. Tidak. Ada batasan aurat juga antara sesama laki-laki. Tapi dulu di Bani Israel, ya, mereka mandi, laki-laki dewasa itu mandi telanjang bulat biasa di kalangan mereka. Tetapi Nabi Musa tidak melakukan hal yang demikian. Nah, kalau Nabi Musa kalau mandi, beliau mengkhususkan dirinya sendiri. Beliau tidak mau bersama-sama Bani Israel. Walaupun hal tersebut bukan dosa, tapi Nabi Musa karena punya sifat malu, kalau beliau mandi, beliau menutup diri, tidak mau dilihat sama orang auratnya. Sampai-sampai gara-gara itu, ya, Bani Israel memfitnah Nabi Musa. Kata mereka apa? Ditimbulkan isu-isu bahwasanya Nabi Musa ini tidak mau dilihat auratnya. Kenapa? Nah, karena mungkin ada penyakitnya, ada belangnya, ada ininya, ada itunya. Difitnah Nabi Musa dengan hal tersebut.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat fitnah itu. Ya, suatu hari Nabi Musa ketika mandi, kemudian beliau taruh bajunya di atas batu, batu itu lari. Nah, ini tentunya dengan izin Allah ya kan, dengan kehendak Allah. Batu itu yang tadinya benda mati, kemudian dia jadi hidup. Kemudian batu itu lari. Nah, Nabi Musa mengejar batu itu dalam keadaan beliau telanjang. Tidak sadar beliau kejar batu itu telanjang, dalam keadaan telanjang. Karena beliau ingin mengambil batu, ingin mengambil bajunya. Nah, ketika Nabi Musa lari, dilihat sama Bani Israel. Nah, di situ hikmahnya Allah ingin memperlihatkan dan mengangkat tuduhan kepada Nabi Musa. Kan dikatakan Nabi Musa itu orangnya ada cacatnya mungkin pada auratnya. Ternyata setelah Bani Israel lihat semuanya, ternyata Nabi Musa alaihissalam bersih, tidak ada cacatnya, bahkan sempurna. Nah, maka dari situlah fitnah tersebut diangkat dari Nabi Musa. Akhirnya orang-orang tidak berani lagi memfitnah Nabi Musa dengan fitnah seperti itu. Nah, itu hikmahnya. Akhirnya Nabi Musa mengambil bajunya, kemudian ditonjok batunya itu sampai berbekas. Batu yang membawa bajunya Nabi Musa itu alaihissalam. Nah, disebutkan bahwa Nabi Musa itu orangnya pemalu sampai seperti itu. Ya. Maka disebutkan bahwasanya Nabi SAW juga, kata Anas bin Malik, adalah orang yang punya sifat malu. Karena Rasulullah SAW asyadda hayaan ya minal adra fi khidriha. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan beliau lebih pemalu dari gadis-gadis pingitan. Ya, dari gadis-gadis pingitan. Beliau lebih malu dari mereka. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya seorang itu hendaknya punya sifat malu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berkhutbah di hadapan manusia, beliau pernah berkata, "Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, istahyu minallah." Hendaknya kalian punya sifat malu kepada Allah. Fa walladzi nafsi biyadihi inni la adallu hina adhabul ghaib fil fadha mutaqanni'an bi thawbai istihya'an min rabbi. Nah, ini kalau orang punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga kehormatan dirinya. Dia akan menjaga auratnya. Nah, dia akan menjaga semua itu. Kenapa? Malu kalau dilihat sama orang. Dan secara umum tentunya manusia kan malu ya kan kalau dilihat auratnya. Tetapi manusia hanya kurang tahu batasan-batasan aurat itu. Mungkin kalau dilihat kemaluannya, jangankan orang dewasa, anak-anak saja bisa malu kan. Anak-anak yang sudah mumayyiz misalnya, walaupun belum balik itu malu kalau kelihatan kemaluannya, ya kan? Apalagi orang dewasa. Apalagi orang dewasa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Dan juga pernah disebutkan dari sahabat atau dari Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, kata Imam Al-Fudail ibnu Iyad, khamsun min alamati syaqwa. Ada 5 dari tanda kebinasaan. Salah satunya qillatul haya, sedikitnya atau kurangnya sifat malu yang ada pada dirinya. Nah, itu alamat kebinasaan. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan sifat malu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sifat malu ini kita bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, hal-hal yang jelek, dan semoga dengan sifat malu tersebut mendorong kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.